Ya pemirsa, untuk membahas jalannya persidangan malam ini, kami telah terhubung dengan Bapak Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Mirfa. Waalaikumsalam. Pak Heri, bagaimana tanggapan Anda sejauh ini melihat sidang? Ya, tentunya semakin hari dan sidang ini kan semakin banyak keterangan yang didengarkan ya. Maka tentunya perlu untuk dipilah-pilih mana kemudian keterangan yang saling berhubungan begitu ya, Mhm. berelasi, dan juga mana kemudian keterangan yang sebenarnya tidak ada titik temunya gitu ya, Mhm. sehingga dengan dua epicentrum besar itu kita bisa kemudian membedakan keterangan-keterangan tadi untuk kemudian dapat digunakan dalam mengambil sebuah benang merah atau katakanlah kesimpulan akhir nantinya. Karena sekali lagi kalau mengandalkan hanya kepada keterangan tersebut bebas saja tanpa kemudian ada catatan-catatan kaki yang diberikan dalam setiap keterangan tadi, saya rasa nanti juga akan menjadi percuma. Sehingga dalam konteks ini majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum pasti sudah melakukan hal tersebut Mhm. demi kemudian memudahkan mengarahkan pada arah pembuktian selanjutnya. Nah, tadi juga sudah kita dengar ya bahwa ada beberapa keterangan yang menyoal masalah pertanyaan jaksa di awal, Anda mengetahui tidak peristiwa yang terjadi di TKP begitu kan, di Duren Mhm. 3, kemudian uh, apa yang Anda lakukan sejauh itu, siapa yang memberikan perintah untuk Anda datang ke sana. Nah, ini kan juga memberikan penjelasan bahwa sebenarnya ada koordinasi ya yang kemudian sudah dilakukan sebelum datangnya tim yang tadi menyampaikan keterangan ya dari Kanit Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan kalau saya tidak salah. Jadi ini ada perintah berjenjang yang Mhm. kemudian diberikan dari yang sebelumnya, mungkin dari Pak Hendra begitu ya. Ini dikaitkan dengan keterangan-keterangan tadi, sejauh mana dan siapa saja yang mendapatkan informasi atau perintah dari Pak Hendra atau Pak Agus selaku terdakwa atau dari terdakwa lain yang sudah ditetapkan dalam proses penyidikan bahkan sampai pada pembuktian persidangan pada hari ini. Mhm. Dan yang menarik juga kalau kita melihat konteks obstruction of justice ini kan diarahkan dengan menggunakan undang-undang ITE ya, dan hampir semua kesalahan yang dicirikan dalam pasal ini adalah unsur kesengajaan. Maka ada teori hukum pidana yang bisa digunakan di sana, dan rasa-rasanya itu yang kemudian memang dilakukan oleh pembelaan terdakwa terkait dengan teori will and weapons. Jadi teori menghendaki atau mengetahui. Nah, Mhm. konteks menghendaki akibat perbuatan pidana atau mengetahui atau membayangkan tidak-tidaknya akibat atau terjadinya satu tindak pidana, ini yang kemudian dimanfaatkan betul kalau saya lihat ya dalam konteks pembelaan, bahwa mereka itu sebenarnya tidak tahu detail. Jadi pembelaannya begitu, bahwa mereka hanya diperintah, perintahnya dari atasan, dan sebagai bawahan, apalagi dalam konteks rantai komando di kepolisian, Mhm. itu tidak lazim untuk menolak begitu ya. Pak Ini Heri, yang mhm. ya Ya tidak lazim untuk bagaimana Pak Heri tidak lazimnya? ya tidak lazim menurut mereka untuk menolak hal itu. Mhm. Padahal ini juga perlu diuji dan sangat bisa untuk diuji menurut saya Berarti ya. dalam artian, ketika, semuanya, mengatakan bahwa, tidak bisa menolak perintah atasan, apakah ini, akal-akalan untuk meringankan, hukum bagi mereka? Ya, kalau kita kaitkan dengan pembelaan yang mengkaitkan dengan teori tadi, ya mereka mencoba untuk mengatakan mereka tidak menghendaki, mereka tidak mengetahui, mereka tidak dapat membayangkan, tidak mempunyai cukup pengetahuan Mhm. bahwa ini ada tindak pidana, dan kemudian juga atas perintah tersebut mereka maknai sebagai satu tindakan yang dibenarkan, sehingga mungkin Mmm. arahnya tadi dicarikan ke alasan penghapus pidananya. Ada pengaturan dalam KUHP pasal 44 sampai 51 KUHP. Tinggal dilihat apakah mereka ingin memasukkan ke alasan pembenar
atau alasan pemaaf begitu ya dalam konteks ini. Tapi sekali lagi tentunya kita harus juga mendudukkan posisi perintah atasan itu secara benar begitu ya. Apakah perintah atasan yang tidak disertai dengan bukti otentik berupa surat tugas, kemudian juga tidak transparan dilakukan, dan ini sifatnya hanya lisan tadi tentunya, itu adalah suatu hal yang dapat dibenarkan dalam perspektif hukum begitu. Nah, saya rasa perdebatan ini yang kemudian akan memunculkan perdebatan hukum yang menarik tentunya ya. Mhm. Terkait dengan institusi polisi sendiri kan memang sudah ada hierarki. Apakah itu yang akhirnya membuat mereka enggan untuk menolak tugas? Lalu terkait juga dengan peran dan kejahatan terdakwa yang berbeda-beda, apakah sanksi hukum akan sama terkait perintangan penyidikan ini? Ya, kalau kita bicara tentang adanya satu perbuatan pidana, maka elemen paling pentingnya adalah membuktikan kesalahan seseorang. Kesalahan itu ada dua jenis ya, ada dolus, kesengajaan, dan culpa atau kealpaan. Nah, Mhm. dalam konteks hukum pidana juga dikenal suatu asas yang sangat penting, yaitu hin straf zonder schuld, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Maka kesalahan itu jadi elemen penting. Itu porsinya pertanggungjawaban pidana seseorang. Jadi kalaulah dia hanya mengetahui saja, tidak punya niat apa-apa, bahkan apa perannya sangatlah kecil begitu, ya bisa saja kemungkinannya diberikan kalaupun dihukum hukumannya ringan. Atau Mhm. bahkan karena dia putus informasinya, dia posisinya memang mohon maaf berada pada posisi paling bawah dalam strata katakanlah status kepangkatan tadi, sehingga dia hanya melaksanakan saja, katakanlah cuman mengambil hanya menyimpan rekaman tadi atau disuruh menyerahkan ke si A misalnya. Nah ini kan patut diuji sejauh mana pemahaman dia, pengetahuan dia terkait apa permintaan tersebut ya. Nah, Mhm. kalau seandainya kita mau objektif, tentunya tidak semuanya kita pukul rata ya, tidak semuanya Mmm. kita samakan posisi salahnya Mhm. dan juga ukuran kesalahannya. Jadi di sini juga kita harus secara bijaksana menilai hal itu ya. Karena itu perlu kehati-hatian, jangan ya kasarnya jangan emosional begitu ya dalam Mhm. hal kemudian menentukan kesalahan seseorang. Ya, yang pasti adalah yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, karena asas legalitas dalam hukum pidana juga menyatakan bahwa tidak akan melepaskan jeratan hukum bagi siapapun yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum pidana. Tapi di sisi lain bagi mereka yang tidak punya unsur kesalahan, ya harus juga disampaikan di forum yang mulia ini dalam persidangan nanti bahwa itu memang bukanlah kesalahannya dia. Jadi saya rasa ini fair trial dan objektivitas pengadilan yang nanti akan memberikan nilai keadilan bagi semua pihak yang saat ini sedang berproses hukum di pengadilan begitu. Mhm. Baik Pak Heri, berarti, tentu saja sanksi hukum bisa berbeda-beda begitu ya, terkait dengan, peran dan kejahatannya. Lalu apa yang jadi dasar atau pijakan majelis hakim dalam, membuat pertanyaan sehingga menggali apakah terdakwa memang ada kesengajaan atau malah kealfaan begitu? Ya, kalau bicara tentang sesuatu niat jahat katakanlah mens rea ini kan harus dikonkretkan dengan perbuatan. Jadi ada aktus reusnya. Nah, masalahnya mens rea itu adalah sikap batin, Mbak Mhm. Misra. Jadi dia ada sesuatu yang di dalam batinnya. Nah, ini kan harus kemudian dimunculkan. Maka tentunya hakim mencoba menggali keadaan-keadaan sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan setelah kejadian yang tentunya menjadi pengetahuan para saksi tadi. Nah, dalam hal ini juga akan diperhatikan juga secara keseluruhan bagaimana dia menyampaikan. Secara psikologis tuh hakim punya ilmu itu ya, karena cabang ilmu pembantu hukum acara pidana itu salah satunya ilmu psikologi. Dan saya yakin dan percaya hakim-hakim itu sudah ketika mereka jadi cakim, calon hakim sudah digembleng habis-habisan untuk menguasai Mhm. nilai keilmuan tadi. Nah, sehingga tidak ada gunanya saya rasa dalam hal ini seorang saksi tidak menyatakan yang sebenarnya karena akan memposisikan dirinya dalam posisi yang
malah jauh lebih sulit nantinya. Padahal sederhana saja, seorang saksi dia datang sesuai dengan kewajiban hukum karena panggilan untuk memberikan keterangan informasi di muka pengadilan, ya dia sampaikan berdasarkan kriteria apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami sendiri yang Mhm. diketahui dalam konteks terjadinya satu tindak pidana. Nah, jadi dia nggak bicara tentang pendapat hukumnya terhadap hal itu, tapi dia bicara tentang fakta hukumnya seperti apa. Nah, kalau pendapat itu nanti silahkan keterangan ahli yang akan menjelaskan hal itu, begitu. Baik, Pak Heri, kita akan lanjutkan perbincangan kita di Breaking News, namun sebelumnya kita akan jeda. Breaking News akan segera kembali sesaat lagi.